Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya insya Allah tidak akan terlalu banyak mengulangi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Qosiduddin, ya, selaku Ketua Tim Non Litigasi. Bersama juga saya, karena Pak Petrus lagi ada di luar kota kayaknya. Jadi saya sudah sampaikan kemarin ketika ketemu pada saat rapat, saya besok izin untuk paparkan apa yang akan saya ceritakan. Jadi gelar perkara yang kemarin, gelar perkara khusus yang 3 hari yang lalu dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025, pada intinya tetap kita melakukan atau mengucapkan apresiasi atau terima kasih. Karena itu terjadi karena surat permohonan dari kita, salah satunya dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis TKA, ya, dan juga satunya permintaan dari tim kuasa hukumnya Bang ES Egy Sujana. Jadi kalau ada kemudian statement-statement di luar mengatakan oh itu terjadi bukan karena permintaan kita, tidak, jelas itu permintaan kita dan berlangsung dengan sangat tertib. Kenapa saya bilang tertib? Karena orang-orang yang tidak punya legal standing sebenarnya sudah diminta keluar, dengan kata yang lebih halus, diusir. Balik kok. Oh iya, kembali ya. Kembali. Pada sesi 1 yang termasuk diusir adalah orang yang terkenal banget sekarang, sering banget bohong, namanya Andi Aswan. Ya. Dan dia secara, aduh ini saya lucu ya, pada acara Rakyat Bersuara dia ngaku saya dengar semua karena saya ada di samping di lorong itu. Dan saya bilang itu namanya nguping, tidak sah itu namanya. Dia harusnya malah terkena pelanggaran. Karena apa? Karena dia nggak sah nguping. Udah nggak punya legal standing, akhirnya dia ngaku saya penasihatnya Peradi Bersatu atau apa gitu. Apapun urusannya. Pada sesi kedua yang saya lihat langsung pun, ya, orang namanya Boy Kano itu ketua Peradi Bersatu pun kalau tidak diundang, tidak ada nama dia di dalam daftar list yang ada di Pak Kabid Pasidik, ya disuruh keluar. Dia nunjukkan surat tugas, ini surat tugas saya selaku ketua. Loh, surat tugas selaku ketua kan tidak untuk acara itu. Jadi itu sama saja kita naik motor, kemudian tetap salah ya, naik motor terus kita nggak punya SIM C, tapi punyanya SIM A, tetap salah. SIM A itu untuk roda 4, motor roda 2, itu analoginya kayak gitu. Jadi tetap salah. Dia punya surat tugas tapi bukan untuk acara itu. Nah, kalau ini saya bantu ya Pak Qosiduddin. Kalau ada orang di sesi lain kemudian di acara lain mengatakan Pak Ustadz Qosiduddin nggak ada di sesi kedua, memang nggak ada. Karena beliau tahu pasti kapan tugas dan tanggung jawabnya. Di sesi kedua itu memang beliau menugaskan beberapa orang lain termasuk Mas Gafur, Pak Azam, ada. Jadi kita itu tahu supaya apa? Supaya kita sama-sama tahu. Jadi nggak hanya satu orang yang ngerti semuanya. Itu yang terjadi. Bukan kemudian orang itu harus ada. Saya pun kalau ditanya ya saya nggak ada di sesi pertama. Karena saya memang tidak terdaftar di sesi pertama. Tapi saya ikut di sesi kedua. Jadi itu supaya jelas ya. Makanya kalau kemarin juga ada di selain Rakyat Bersuara ada juga orang lain yang nggak punya legal standing, nggak punya kaitan apapun dengan peristiwa, datang juga di acara yang lain di head to head, namanya Freddy Damanik. Nah nanti ada kebohongan Freddy Damanik yang lain nanti kita ceritakan. Ya, tapi gini, saya kembali ke topik. Jadi apa yang terjadi pada ruang gelar perkara tadi sudah diceritakan dengan sangat bagus, dan yang saya tunggu dan Mas Rismon tunggu sebenarnya kehadiran ahli abal-abal dari mereka. Karena dulu pada saat gelar perkara di Mabes Polri, dia datang. Meskipun juga dia datang katanya ahli IT tapi hanya ahli sastra. Karena hanya bisa ngomong tanpa menjelaskan apapun. Lah kemarin malah nggak datang sama sekali. Orang namanya Joshua Sinambela atau Roni Teguh. Yang saya dengar dialah yang dipakai oleh Polda Metro Jaya untuk kemudian menersangkakan atau diambil keahliannya, diambil statementnya untuk kemudian menerapkan di pasal-pasal termasuk 32 dan 35 ITE. Nah, apa yang terjadi kemarin itu sebenarnya tidak jauh beda
dengan gambar ini. Karena kami nggak boleh motret di dalam, maka saya pakai gambar ini. Gambar ini adalah gambar yang sudah dipresentasikan pada saat gelar perkara tanggal 22 Mei 2020 di Mabes Polri. Ini adalah gambar orang namanya Wahyudi Andrianto. Ini Wahyudi Andrianto. Siapa dia Wahyudi Andrianto? Ini adalah adiknya Iriana atau adik iparnya Jokowi. Ketika menyerahkan yang disebut-sebut katanya ijazah kepada Mabes Polri. Ini masih mending. Yang diserahkan tuh bisa megang, bisa ngamati, bisa nyentuh, bisa meraba. Kami kemarin sama sekali hanya diperlihatkan dan dipegangi. Kemudian baru ketika saya mau dekat gini ada teriak, jangan dekat-dekat gitu. Kayak saya mau nyokot aja gitu. Ini ijazah ini, ya. Jadi yang ditunjukkan ukurannya memang sedikit lebih besar ini. Dan ini yang penting diketahui teman-teman. Kenapa kami nggak bisa meriksa? Ijazah yang kertas ya, kertas, sekali lagi kertas. Kertas yang disebut ijazah itu masih ada dalam mapnya dan ada plastik di depannya. Jadi bukan dalam bentuk kertas begini, masih ada plastik. Jadi bentuknya kayak gini nih loh. Makanya foto ini enggak, kalau dinamanya enggak, tapi dimasukkan map dan ada plastiknya seperti ini. Gimana bisa meriksa? Mohon maaf. Gimana bisa meriksa emboss? Kalau mungkin yang namanya watermark bisa kelihatan, bisa, tapi tipis banget. Tapi yang namanya emboss, gimana bisa diperiksa? Teman-teman, sekarang tuh ada kemajuan teknologi, misalnya wallpaper. Ada wallpaper rumah teman saya, bagus banget kayak batu bata gitu. Begitu saya pegang, loh kok licin. Bentuk batu bata itu adalah citra grafis. Artinya belum tentu emboss ini punya relief, punya tekstur. Nimbul. Iya, belum tentu nimbul. Itu hanya bisa kalau kita ngeraba. Jadi makanya saya setuju dengan Ustadz Kosinudin. Kami kemarin tuh tidak bisa memeriksa. Nanti Prof. Tono Saksono akan menjelaskan bagaimana cara memeriksa yang benar. Ya. Artinya apa? Yang kita lihat tuh seperti ini, seperti. Dan saya langsung begitu lihat, saya tidak langsung kemudian harus mikir, enggak. Langsung saya dalam hati dan juga saya bunyikan kecil kepada Mas Rismon dekat saya, palsu. Kenapa saya bisa memastikan itu palsu? Fotonya sangat kontras seperti ini. Teman-teman semua, foto ini, ijazah ini kan seolah-olah yang dikatakan dicetak tahun 1985. Saya tantang sekarang teman-teman semua. Coba kita cari foto kita di rumah yang usianya sudah 40 tahun. Bentuknya kayak apa? Tidak akan ada yang kontras kayak gini. Nah ini saya ingin tunjukkan kalau saya suami yang sayang ke istri ya. Apa ciri khas suami sayang ke istri? Di dalam dompetnya ada foto istri. Nah, ini aja sudah kabur. Maaf, kecil banget ya. Ini aja udah kabur, padahal ini tahun 90-an foto ini. Ini juga, ini tahun 90-an aja fotonya sudah kayak gini. Jadi artinya, kenapa ini terjadi? Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman media, saya terpaksa harus ngaku. Saya selain hobi komputer, awalnya saya itu tukang potret. Bukan hanya tukang potret, tukang cetak foto. Jadi dulu di rumah saya yang lama, di Pakualaman, saya memiliki laboratorium fotografi, laboratorium cuci cetak. Jadi bukan hanya soal nyetak, tapi Prof. Tono nanti mungkin juga bisa sangat mengerti yang saya ceritakan. Dulu kalau kita abstrak foto, ya bukunya abstrak foto itu klise itu ditaruh di atas enlarger. Dari enlarger, kertas fotonya nggak bisa langsung dibuka, buka langsung gosong dia. Ada kamar namanya dark room, kamar gelap, disinari dengan lampu merah. Kenapa merah? Karena intensitasnya dia nggak akan rusak kertas itu. Ini detail saya ceritakan. Kemudian kertas foto setelah disinari, dia dimasukkan developer, pengembang. Setelah itu pakai kayak sendok, tapi sendoknya kayu. Dia diputar-putar supaya dia ngefix, namanya fixer. Setelah itu digantung, pelan-pelan baru keluar citra gambarnya. Itu murni, purely chemis, sangat kimiawi. Usianya tidak lama, biasanya di atas 10-20 tahun. Setelah itu memudar.
Buktinya ada pada ijazahnya Mas Resmond. Resmond tuh ijazahnya baru 23 tahun yang lalu, itu pun fotonya sudah hilang. Sudah jadi Rasman. Enggak, jadi Resmond ya gitu. Nah, ini bukti, maaf nih saya tunjukkan karena kemarin media banyak tanya, buktinya apa kalau Roy Suryo tuh dulu tukang potret nih? Ini kejadian 30 tahun yang lalu di gedung Sabta Pesona tahun 1985. Jelek-jelek gini teman-teman semua, saya dulu juara 1 lomba foto nasional. Juara 1, juara 2-nya siapa? Namanya Mas Agus Surono. Mas Agus Surono adalah fotografernya Joko Widodo. Fotografer resmi istana. Jadi kalau nggak percaya silakan cek ke Mas Agus Surono. Kenapa beliau juara 2? Dan juara 1 diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Postel waktu itu Pak Yub Ave. Ya, ini saya. Kalau di rumah kerjaan saya dari dulu kayak gini nih. Ya, 30 tahun yang lalu loh nih, 95. Jadi artinya dengan pengetahuan itu, insya Allah kita bisa memastikan. Jadi ini, Prof. Tono, ini adalah analisis bukan digital. Yang saya lakukan kemarin analisis visual, tetapi dengan pengetahuan analog. Kalau analog harusnya apa? Ya ijazah ini harus diuji dengan carbon dating namanya. Fotonya dicek, dites, jadi preparat dia diletakkan di mikroskop, dilihat teksturnya. Itu mohon maaf, itu pun yang saya lakukan terhadap ketika saya menganalisis foto mantan Presiden Abdul Rahman Wahid. Ketika ada foto dengan seseorang waktu itu, ya. Itu saya lakukan begitu untuk memastikan analog, ya dengan analog. Kenapa kemarin nggak dilakukan? Lah ijazahnya aja disembunyikan sekian lama. Baru kemarin atas jasa Ombudsman juga dan atas kebaikan, saya bilang nggak apa-apa lah, kebaikan lah Polda Metro dan atas permintaan kita semua, terutama yang ada di sesi 1, Mas Rustam, Bu Kurnia, Pak Rizal dan kawan-kawan ya, yang ada di sesi 1 itu akhirnya tuh keluar. Jadi kami ambil hikmahnya di sesi kedua. Cuman anehnya aja juga keluarnya juga baru terakhir jam 11. Harusnya kan dikeluarkan di awal, kalau mau fair diajarkan. Jadi selama sesi itu kita boleh lihat, boleh meriksa, boleh ngucek-ngucek. Enggak lah, kalau ngucek-ngucek enggak lah. Jadi artinya apa? Ini kan aneh. Jadi kalau ada pertanyaan, Roy Suryo sudah lihat ada emboss, ada watermark? Tidak. Saya tidak melihat emboss, karena kalau emboss itu harus dipegang dan dia bergelombang. Saya hanya bisa melihat gambaran-gambar yang diolah seolah-olah itu emboss. Saya tidak boleh bohong. Ahli nggak boleh bohong. Saya nggak boleh mengatakan tidak ada. Tipis banget tapi itu saya tidak boleh memastikan itu emboss atau enggak. Karena itu hanya seolah-olah gambaran dari sebuah emboss. Dan foto sekali lagi, saya berani pastikan 99,9% palsu. Kalau ini dikatakan dicetak di tahun 85, tidak mungkin hasil foto kualitasnya seperti ini. Dan masih tetap ada ciri-ciri di mana ini adalah ada garis di pinggir, reprinting lagi, ada kayak cacat ini. Dan kenapa? Kalau mau fair, keluarkan dari plastiknya sehingga kita bisa lihat tebalnya seberapa kertas itu. Kertas itu yang ini semua sekaligus membantah apa yang sudah dilakukan atau kebohongan, setidaknya kebohongan 2 kali yang dilakukan oleh orang yang pertama namanya Judi Ari saya biasanya menyebutnya. Judi Ari karena tadi sudah disebutkan tanggal Rabu 23 Juni. Konon itu disegel, ada segelnya kemarin. 24 penetapan penyegelan itu. Tapi pada hari Jumat 24 Oktober ya, orang namanya Judi Ari keluar dari rumah di Sumber Solo mengatakan itu asli. Bapak lihat asli. Tidak hanya satu orang bilang gitu. Semalam ada pengakuan konyol juga dari orang namanya Freddy Damanik. Dan dia mengatakan, coba putar rekamannya. Tak putar rekamannya. Tak kasihkan host waktu itu Mbak Elvira. Cuman nggak ditayangkan oleh Mbak Elvira. Karena rekaman yang itu adalah dari TV lain. Oh, gak enak ya? Gak enak. Etikanya nggak boleh. Tapi Mbak Elvira mendengarkan, iya. Kenapa? Freddy Damanik bilang, saya bilang scan. Mana ada bilang scan? Di rekamannya jelas gak ada kata-kata scan itu. Saya bersama Pak Abdul Ghafur semalam di CNN. Jadi dia tadinya bilang scan, setelah saya punya rekamannya,
pucet dia. Ya, apalagi diskakmat oleh mahasiswi kemarin. Ada pertanyaan diskakmat juga oleh Mas Gafur. Jadi kebohongan orang-orang ini jelas ada rekamannya ketika di sumber itu di stasiun TV. Ada di Tribun, ada di Kompas, ada di mana. Saya memang semalam yang CNN. Sayangnya dalam waktu yang sangat sempit di tengah-tengah acara nggak ketemu. Karena udah itu di layar besar. Tapi yang jelas apa? Waktu itu mereka mengatakan melihat ijazahnya. Jokowi mempertunjukkan ijazahnya tanggal 24 Oktober. Padahal katanya itu sudah disita tanggal 23 Juli. Jadi yang ditunjukkan itu apa? Tambah lagi orang namanya Andi Aswan menunjukkan 2 kali pada tanggal 19 dan 25 November. Dia mengatakan scan asli. Ini scan saya dapatkan langsung. Padahal itu dia hanya merubah image dari Dian Sandi. Kenapa saya bilang merubah? Karena aslinya gambar logo UGM itu segi 5. Ketika ditampilkan oleh si Andi Aswan, jadi pateng pletot. Ini loh pateng pletot kayak gini. Dan itu sudah saya ukur. Nih skalanya. Kalau diukur, terlihat banget dia nggak lurus. Ijazah asli kayak apa? Nih loh ijazah asli. Ini aja dari jarak 1 meter aja orang lihat semua emboss, lihat semua watermark. Yang kemarin tidak sejelas ini loh ya watermarknya, jangan disamakan dengan ini. Enggak, tipis banget watermarknya. Embossnya apalagi. Dan kalau mau lihat lagi bentuknya yang murni logo itu kayak apa? Nih kalau ada orang tanya. Ini ijazah dari orang namanya Roy Suryo. UGM ini asli. Tuh lihat ijazahnya beda nggak? Sorry, logonya beda nggak? Jelas banget ini detail logonya rapi. Ini fotokopi ya. Jadi kalau fotokopi hanya tampak watermark, tapi memang nggak kelihatan di fotokopi. Karena ini hanya fotokopi yang saya kumpulkan waktu itu di KPUD. Dan ini ada mengesahkan tuh, capnya jelas. Artinya teman-teman semua, saya menguatkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kosinudin tadi dan juga oleh teman-teman. Dan bilang, memang betul bisa jadi ijazahnya itu bisa nggak cuma 1. Tanggal 22 Mei yang kita lihat mana ini? Sekarang teman-teman, ini yang ditampilkan oleh Mabes Polri loh ya. Dengan yang ditampilkan ini kemarin, sama nggak kira-kira? Beda dong. Yang jelas yang satu hitam putih, yang satu ada garis tengahnya ini, yang satu enggak. Dari sini saja kita udah curiga. Jangan-jangan nanti Pak Rustam bisa bawa contoh ijazah yang lain dari pasar situ itu ya. Pasar Pramuka maksudnya. Nah, jadi itu teman-teman semua, ya. Jadi sekali lagi kami tegaskan, saya tegaskan. Saya bersama tim advokasi, akademisi dan aktivis ya, menyatakan dengan tegas, kertas ya, kertas saya hanya bilang kertas. Sosok kertas yang disebut-sebut sebagai quote and quote ijazah yang dipertontonkan pada gelar perkara khusus kemarin adalah 99,9% palsu. Itu bukan. Ini poin baru bahan untuk teman-teman lawyer semua. Yang kedua ya, izin. Karena saat itu kami juga dipertontonkan ada 3 LP dari non Jokowi dan 1 dari Jokowi. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Mas Kosinudin. Tapi akan saya tambahkan. Terima kasih sekali lagi LP, dan dari LP itu kita tahu bahwa siapa yang kemudian berniat jahat. Ya. Jahat itu kata-katanya cinta kepada Rangga ya. Di film Ada Apa Dengan Cinta. Ya Jokowi telah menyebutkan pasal-pasal itu. Memang yang disebutkan oleh salah satunya contohnya Lecumanan, memang tidak itu. Dan sekali lagi, Allah Maha Besar. Tuhan memberikan jalan. Kita tidak diperbolehkan memotret LP-nya kan. Jadi kita kan nggak bisa menghafalkan itu. Lucunya, semalam di acaranya di salah satu TV itu kan ditampilkan. LP-nya Lecumanan itu. Iya, LP-nya Lecumanan. Iya. Disitulah. Nah, disitulah saya baca ya. CNN dan salah satu TV. Garuda. Garuda ya, CNN ya. Jadi bukan saya loh ya yang membocorkan,
mereka sendiri dengan konyolnya membocorkan itu di televisi. Saya baca saja bahwa di LP yang dilaporkan oleh saudara Lecumanan, yang dilaporkan telah melaporkan dugaan tindak pidana terhadap ketertiban umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Udah dibatalkan. Makanya saya orang yang bodoh soal hukum aja. Nggak tahu. Baca ini loh, ini kok masih ditulis. Makanya MK udah batal. Dan pasal 160 ya, junto pasal 28 Undang-Undang ITE. Ya, ini saya pelajari. Ya, gitu. Dan ini pembelaan saya, teman-teman tolong bela ke-7 atau bahkan ke-11 yang lain. Yang dilaporkan itu hanya Roy Suryo dan kawan-kawan memang. Tapi kejadiannya itu adalah kejadian di Hotel JW Luansa pada hari Rabu 23 April 2025. Teman-teman ada di Hotel JW Luansa enggak? Nggak ada. Hanya saya. Tapi kenapa teman-teman ikut terlaporkan? Dan nggak diperiksa loh ya dari Luansa. Makanya. Jadi ini fakta baru ini. Saya boleh dilaporkan ini. Tapi teman-teman kok bisa masuk di sini? Sama saja dengan saya disebut-sebut hadir pada tanggal 16 April di Solo. Katanya Roy Suryo ada tapi ngumpet. Gimana bisa ngumpet? Tanggal 16 April itu saya hadir bersama para purnawirawan di Jakarta Utara. Di salah satu masjid apa itu ya? Ada tuh Bang Dul. Iya, di Jalan Musyawarah, betul. Kelapa Gading. Jadi kan ini bohong semua. Makanya, dan nah ini menarik tadi yang disebutkan oleh Bang. Terima kasih diingatkan. Dengan Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana dugaan penghasutan dan kebencian melalui media elektronik yang dilakukan oleh terlapor Roy Suryo. Memang ada dan kawan-kawannya. Tapi kan masa kalau orang nggak ada di situ nggak ditulis. Dengan korban, terhadap korban Pradi Bersatu, advokat public defender, nggak ada nama orangnya. Organisasi bisa jadi terlapor, bisa jadi korban yang kemudian melaporkan. Ini kan konyol banget gitu loh. Jadi Polda Metro, tolonglah kalau menerima laporan, tolong benar-benar equality before the law. Jelas-jelas kalau yang dilakukan Andi Aswan, Joshua Sinambela, dan kemudian Andi Aswan melakukannya lagi pada tanggal 19 dan 25. Itu jelas orangnya ada, jelas kebohongan publik yang dia lakukan. Pelapornya jelas ada di tempat, Bang Rustam ada di tempat. Pak Medi juga, kok Pak Medi, maaf. Bukan satunya yang lapor, satunya Benny juga ada. Tapi kenapa kemudian itu dia diterima? Padahal saksinya ada, korbannya ada. Dan itu pasal 3235. Iya, 3235 itu bukan pasal pengaduan. Karena saya yang bikin undang-undangnya. Jelas betul, silakan baca naskah akademiknya. Jadi supaya tidak terlalu lama, teman-teman, silakan itu dibahas ya nanti. Jadi memang ini kan nampak ya bahwa kalau memang ada niat itu harus dilakukan dengan baik. Persoalan itu kan harus sebenarnya harus bisa. Jokowi itu mau main pendek atau mau main panjang? Iya kan? Mau main pendek atau main panjang? Kalau mau main panjang ya jadinya panjang, ayo. Tapi kalau mau pendek ya dia cepat gitu loh. Minta maaf aja. Dan kemudian kan kita sama dengan contohnya kaos ini. Nah, ini terakhir. Kalau ditunjukkan ini sama dengan kalau ditunjukkan ijazah. Apakah ini kita bisa memastikan kalau ini fotonya Jokowi? Enggak, ini Jokowi. Belum tentu ini Jokowi. Orang Jokowi sekarang aja dibandingkan dengan dulu aja beda. Apalagi ini. Jadi nggak salah kalau ada orang mengatakan apakah ini kita harus mengaku ini ijazah asli? Enggak. Sekali lagi, 99% insya Allah palsu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini seru ya kalau Mas Roy gitu ya. Luar biasa ya. Pasti catatan saya tetap juara deh. Baik.